ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Iya, puji Tuhan, shalom. Lagi sekali jemaat Gilgal, shalom.
Ada sukacita di rumah Tuhan. Iya, orang yang bersukacita pastinya dia mau memberikan hidupnya dan hatinya untuk Tuhan. Amin. Sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat setiap anugerah bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dari rumah, Engkau bisa menibakan kami di tempat ini, di rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih dan cinta Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini tujuan kami ada di tempat ini. Satu, menyenangkan hati Tuhan dan kami siap menerima pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jemaat Gilgal yang siap menerima curahan Roh Kudus bersama dengan saya katakan, lebih dahsyat lagi katakan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yes, Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan. Siap menerima pencurahan Roh Kudus pagi hari ini, amin. Yes, semuanya bertepuk tangan bagi Raja kita yang hebat. Amin. Mari bersama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembus. Katakan, nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawab. Katakan, katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Angkat kedua tanganmu Jemaat Gilgal. Kudus membakar setiap. Come on. Naikkan hujan kita. Dengan hitungan 3, 1, 2, come on. Menggali kuasa. Semua katakan bernyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu dalam
Api kemuliaan-Nya. Lebih kencang lagi suara umat Gilgal. Kami semua bangkitlah Lebih dahsyat lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkit umat Gilgal. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Balik lagi, teman-teman. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. segala raja, segala raja, semua yang katakan segala raja. Ya, Dia Raja yang luar biasa. Berikan penghormatan dengan tepuk tangan bagi Raja kita yang hebat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami menghormati kehadiran Tuhan. Kami menghargai Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Kau sementara mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Kau sementara mengurapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami. Tidak ada yang terkecuali di tempat ini. Semuanya kami dilawat Tuhan. Semuanya kami diurapi Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Lord God. Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir katakan jiwaku tenang. Benar Tuhan. Angkat kedua tanganmu umat Gilgal. Praise the Lord God. Ambil ahli hidup kami Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan kemuliaan, tepuk tangan dan sorak bagi Raja. Roh-Mu yang kudus pulihkanku.
angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Bersama katakan, Rohmu yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang menyertai, lagi katakan, Rohmu yang hidup Tuhan, Rohmu yang hidup, bantu, datang urapi kami Yesus. Semua ku siap, yes, kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati, berserah penuh, haleluya, di hadirat-Mu. Seluruh, yes, diangkatku menyembah-Mu. Ku buka, buka hatimu pagi hari ini. Buka hatimu, come on. Ku buka. Lebih dahsyat lagi. Tanpa musik, angkat kedua tanganmu, come on. Ku lebih dahsyat Bapak Ibu. Buka hatimu, come on. Ku buka hati untuk jalanku, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Angkat tangan tanpa musik. Yes, yes, yes. Penuh Tuhan, penuh, penuh. Yes, 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 terus ambil alih Tuhan. Jamah kami Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Yes, 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 yes.
berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Dia yang layak disembah, Dia yang layak kita agungkan. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Terima kasih buat lawatan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, kita punya waktu 1 menit buat family time. Saya tahu kita mengalami lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kita bisa ketemu dengan orang-orang yang kita belum kenal. Bilang Tuhan Yesus mengasihimu dengan segenap hati kita. Kalau yang perlu pelukan, berikan pelukan bagi mereka. Terima kasih buat kerjasamanya dan terima kasih buat waktu yang diberikan. Dan saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya yang hadir dalam ibadah GBI Gilgal Ibadah Raya yang kedua. Dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan ibadah raya GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Untuk itu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang kami juga ingin kenal lebih dekat. Bisa ketemu dengan kami, kalau ada hal yang ingin didoakan juga, nanti kami juga akan mengambil bagian untuk mendoakan. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Kelas Grow 102 akan mulai di hari Selasa pada pukul 7 malam di lantai 2. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang kemarin ikut kelas Grow 101 dan ingin melanjutkan di kelas Grow 102, bisa datang pada hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan kita adalah sebuah keluarga dan kita adalah tubuh Kristus. Untuk itu ada pelayan-pelayan yang Bapak Ibu rindu untuk bisa melayani bersama-sama dengan kami. Kami ada open recruitment buat semuanya, baik pemain musik, WL singer, soundman, multimedia, di suka duka, di kids, di youth. Kami memerlukan tubuh Kristus bersama-sama untuk bisa melayani. Ada barcode yang ada, nanti bisa di-scan di sini. Dan salah satu yang menjadi persyaratannya adalah sudah tertanam dalam family cell. Dan juga ada surat rekomendasi dari family cell. Nanti surat rekomendasi bisa diambil di saya untuk ditandatangani family cell leader dan dikembalikan kepada saya setelah mengisi semua form yang ada. Jangan mau ketinggalan, yuk kita sama-sama memberikan apa yang terbaik yang kita punya untuk melayani Tuhan bersama-sama di gereja kita, sehingga gereja kita dipenuhi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Persembahan dan perpuluhan, ada amplop-amplop yang ada di kiri kanan Bapak, itu adalah untuk memberikan persembahan, bisa dimasukkan ke kotak-kotak yang ada. Dan juga ada barcode di sisi kiri dan kanan, bisa di-scan untuk memberikan QRIS untuk bisa memberikan persembahan. Dan perpuluhan ada amplop khusus di depan dan juga bisa transfer melalui rekening juga yang sudah tercantum. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan, berdiri sama-sama. Kita sambut Pendeta Edi Wanjoyo. Iya, terima kasih. Kita tetap berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau ada bersama kami. Terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau bekerja ambil alih pemberitaan firman Allah. Supaya firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang sungguh-sungguh memberkati kami. Sungguh-sungguh membuat hidup kami mengalami perubahan yang luar biasa. Berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu tidak punya apa-apa tanpa kuasa-Mu Roh Kudus.
Itu sebabnya biar urapan-Mu Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kebenaran firman Allah, bahkan mengurapi kami semua. Sehingga firman Tuhan yang berkuasa, yang mengubahkan dan memulihkan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan, hari ini gereja-gereja kan kita juga merayakan tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana hujan awal terjadi, Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara peran Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani. Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani. Kenapa kita perlu Roh Kudus berperan dalam pertumbuhan rohani kita? Sebab kalau Roh Kudus turun atas kita, maka Roh Kudus itu penting untuk membuat pertumbuhan rohani. Supaya orang yang percaya kepada Kristus diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Saudara, Roh Kudus itu digambarkan dalam bahasa Yunani dunamis. Dunamis seringkali dipakai untuk kata dinamo. Dinamo mobil, dinamo untuk satu genset. Di mana dinamo bentuknya cuma kecil tapi bisa menghasilkan power yang besar. Dinamo yang kecil bisa menggerakkan mobil yang besar. Nah, kata dunamis juga dipakai untuk dinamit. Peledak ya, bahan peledak. Yang gedenya cuma segede lontong. Orang tahu ya lontong ya, cuma gedenya segini lontong. Tapi bisa menghancurkan gunung batu, itu dinamit. Jadi betapa hebatnya kalau orang Kristen memiliki kuasa, katakan kuasa. Lewat Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun mengikut Yesus, melihat mujizat, orang mati dibangkitkan, melihat mujizat orang buta dicelikan, melihat orang lumpuh bisa berjalan. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalibkan, mereka lari meninggalkan Tuhan. Wow, padahal sudah ikut Yesus 3,5 tahun langsung melihat mujizat. Tapi Alkitab berkata mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka belum diperlengkapi dengan kuasa. Mari kita lihat di dalam kebenaran. Matius pasal 22 ayat yang ke-55. Pada hari itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu saudara? Meninggalkan dia loh saudara. Meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan ada satu murid yang radikal, namanya yaitu Petrus. Sampai waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia mengeluarkan pedangnya, memotong telinga dari seorang yang namanya Malkus. Tetapi waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, ada seorang gadis berkata, "Engkau kan murid Yesus, sungguh mati." Nah, kalau pakai bahasa orang, sungguh mati, kitanya tidak kenal dia. Bayangin, coba kita baca, Pak Edi bukan ngarang-ngarang, Alkitab menulis saudara. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 74.
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis sedihnya. Petrus pun meninggalkan bahkan menyangkal Yesus. Kenapa? Karena hidupnya belum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Makanya waktu Yesus bangkit, 40 hari lamanya Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi setelah hari yang ke-40, Yesus naik ke sorga. Tapi sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan begini, murid-murid jangan dulu pergi kemana-mana. Tetap tinggal di Yerusalem, sampai diperlengkapi dengan kuasa dari sorga, kuasa dari tempat mati. Itu janji Tuhan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam kebenaran. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi pesan. Murid-muridnya diperintahkan untuk mereka harus tinggal di Yerusalem sampai menerima kuasa dari Tuhan. Lukas pasal yang ke-24. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi murid-murid dilarang keluar sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dijanjikan Bapa. Wow, kenapa sampai Tuhan sedemikian concern dengan mereka? Karena mereka tahu, karena Tuhan tahu, waktu Yesus ditangkap, waktu dia ditangkap, mereka lari kocar-kacir ketakutan. Maka perlu mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat mati. Dan akhirnya janji itu terpenuhi. Saudara, di dalam firman Allah berkata, janji Bapa yaitu baptisan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Yang dimaksud janji diperlengkapi dari kuasa tempat maha tinggi adalah hidup kita. Hidup murid-murid pada waktu itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh apa? Roh Kudus. Itu yang dijanjikan Tuhan. Untuk hidup murid-murid Yesus diperlengkapi dengan kuasa yang supranatural, kuasa Roh Kudus. Ingat tadi, kalau Roh Kudus turun akan menerimaku kuasa dunamis. Saudara, dan akhirnya itu digenapi waktu murid-murid Yesus kumpul di loteng Yerusalem. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Diberikan kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara tahu setelah murid-murid Yesus diberi kuasa oleh Roh Kudus. Diberi kuasa oleh baptisan Roh Kudus. Saudara boleh baca sejarah kekristenan, sejarah Alkitab, mereka begitu radikal memberitakan Injil. Bahkan mereka tidak takut untuk mati. Petrus matinya disalib dengan kepala di bawah. Rasul-rasul yang lain ada yang digergaji, ada yang diasingkan, ada yang digoreng. Tapi mereka tidak takut. Padahal dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus, Yesus baru ditangkap, dorang solari kocar-kacir. Bahkan di Petrus berkata, kita tidak kenal orang itu. Wow, tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa yang supranatural yang menyertai mereka. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta Edi, itu kan pencurahan Roh Kudus.
2000 tahun yang lalu, yang sekarang dirayakan memang. Apakah masih relevan untuk akhir zaman? Apakah masih relevan untuk keadaan orang masih akhir zaman? Iya, sebab Roh Kudus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita buktikan ayatnya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman, Roh Kudus juga tetap dicurahkan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, di akhir zaman ini Roh Kudusnya dicurahkan atas semua orang dan hamba-hambanya Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan hari terakhir? Kita orang sedang ada di hari yang terakhir ini. Kita sedang ada di penghujung akhir zaman. Dan firman Allah ini sedang digenapi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bahwa hari-hari terakhir. Ini nubuatan dari seorang hamba Tuhan namanya Yoel. Saudara tulis di dalam Yoel pasal 2, itu digenapi di akhir zaman. Yoel pasal 2 jelas sekali menuliskan, bahwa penggenapan di akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali lipat. Itu yang disebut hujan Kalau hujan awal, pencurahan Roh Kudus yang pertama. Sekarang saudara ada di penghujung akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan 2 kali lipat. Dan tidak dibatasi dengan waktu. Yang 10 hari, yang di tempat tertentu, tidak. Saya mengalami penuh Roh Kudus di kamar mandi. Saudara, di kamar mandi, mau mandi. Tapi mulut saya menyembah. Sementara mandi, ini gayung. Apa tuh gayung? Falo. Gayungnya tiba-tiba gemeter. Mulut saya berbunyi. Wih, penuh Roh Kudus, saudara. Teman saya, satu namanya Vanda Tulenan, ada di mikrolet. Sementara baca Alkitab tuh Gideon, Alkitab yang warna biru. Sementara baca, dia bilang, oh Tuhan Yesus, dia menyembah, penuh Roh Kudus. Sampai supir mikrolet berkata, kesurupan stok ini. Bukankah murid-murid Yesus waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata, mereka kesurupan seperti orang gila. Saudara dengar baik-baik, Roh Kudus akhir zaman dicurahkan lebih lebat, lebih luar biasa. Lalu kita akan belajar, apa sih peran Roh Kudus untuk pertumbuhan rohani saudara dan saya. Mari kita lihat. Peran Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani yang pertama menginsyafkan akan dosa. Kata insyaf artinya kesadaran dan memahami akan dosanya. Roh Kudus menginsyafkan seseorang menyadari akan dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Itu kata insyaf. Kalau Roh Kudus turun. Kita baca Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu peran Roh Kudus. Dia akan menginsyafkan akan dosa kepada diri kita kalau kita mengalami penuh Roh Kudus. Kita menyadari, Tuhan betapa kita berdosa. Dulu pertama kali saya mengalami jamahan Roh Kudus, itu sama dengan film. Ngana dulu begini. Semua saudara. Mencuri uang di lacinya mama. Oh semua keluar. Langsung sadar. Saudara. Oh Tuhan, tiba-tiba saya menangis. Itu Roh Kudus menjamah. Menginsyafkan akan dosa.
Kalau Roh Kudus turun akan menginsyapkan kita akan dosa, sehingga waktu kita menginsyap, waktu kita menyadari akan dosa, maka mendorong kita untuk mengalami kelahiran baru. Waktu kita insyaf akan dosa kita, maka mendorong kita untuk menjadi orang yang mau menjadi orang yang lahir baru. Lahir dari roh. Amin saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, huruf besar, Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang mengalami jamahan Roh Kudus, dia insyaf akan dosanya, maka mendorong untuk orang itu mengalami yang namanya lahir baru. Kita tidak mungkin bisa mengalami lahir baru kalau kita tidak mengalami jamahan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang pertama jadi peran Roh Kudus adalah menginsyafkan seseorang akan dosa. Contoh paling mudah. Saudara yang sudah mengalami jamahan Roh Kudus, kalau saudara mau salah, mau melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, kira-kira Roh Kudus kasih ingat atau tidak? Jangan nonce, minta maaf, jangan nonce. Salah itu, dosa, itu peran roh menginsyafkan kita. Halo, sampai di sini paham? Itu yang pertama. Peran Roh Kudus dalam hidup kita dalam menginsyafkan kita dari dosa. Yang kedua, mengajar dan mengingatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang adalah makanan rohani buat saudara. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka saudara bergairah. Membuka Alkitab, mau belajar. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Wow. Saudara pernah nggak dulu sebelum mengalami jamahan Roh Kudus baca Alkitab nggak tahu apa-apa? Betul ya? Kita baca Alkitab bolak-balik, tapi nggak ngerti. Sama dengan baca koran doang. Sama dengan baca, tuh kayak baca cerita saja. Tapi waktu kita dijamah oleh Roh Kudus, maka begitu kita membaca Alkitab, seolah-olah Tuhan memberi pengertian kepada kita, artinya ini, artinya ini, artinya ini. Amin, saudaraku. Itu yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Itu Roh Kudus, mengajarkan segala sesuatu. Mari kita lihat, ya di dalam kebenaran, roh kebenaran yang akan memimpin dalam kebenaran, Yohanes 16 ayat 13, ini lebih dahsyat lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, hebat luar biasa. Dan itu yang membuat rohani kita bertumbuh. Yaitu kebenaran firman Allah yang dibukakan itu tadi. Kenapa? Karena manusia hidup bukan oleh karena tinutuan. Kita perlu tinutuan, itu perlu cakalan. Tapi untuk rohani kita butuh makanan rohani yang membuat saudara bertumbuh. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Amin. Manusia hidup bukan oleh karena cakalang. Betul? Ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam hidup kita memberi buah.
memberi buah, yaitu karakter ilahi dalam hidup kita. Buah roh dalam hidup kita. Iya. Galatia pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, dengar baik-baik. Kedewasaan rohani seseorang itu adalah kalau dia menghasilkan buah roh. Bukan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus belum menentukan kedewasaan rohani. Ada banyak orang punya karunia Roh Kudus, tapi mulutnya caparuni. Karakternya tidak baik. Tapi kalau kita punya buah roh, karakter kita memiliki karakter Kristus. Dulu nggak bisa ngampuni, begitu ada buah roh kasih. Pertama kan kasih buah roh. Bisa mengampuni. Padahal, dulu dendamku sumat. Sampai mati kita nggak mau ampuni. Wow. Tapi begitu dijamah oleh Roh Kudus, hatinya punya kasih untuk bisa mengampuni orang lain. Dulu kalau marah, lele kucing tako. Piring terbang, selop terbang, kata-kata terbang. Tapi begitu dijamah oleh Roh Kudus, ada penguasaan. Mulutnya mulai lemah lembut. Lemah lembut itu sikap, bukan lemah gemulai. Apa kabar? Bukan itu. Lemah lembut adalah sikap itu dari Roh Kudus. Buah roh. Tapi ingat, buah roh muncul kalau hidup kita mau dipimpin oleh roh. Tadi dikatakan jelas. Kita bukan dipimpin oleh kedagingan, tapi hidup dipimpin oleh roh. Roma pasal 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow. Pertanyaannya, hidup kita mau dipimpin oleh roh atau kedagingan kita? Kalau kita dipimpin oleh roh, akan menghasilkan buah roh. Yang keempat, yang terakhir. Saya khotbah hanya 20 menit. Dan setelah itu saya mau tantang saudara untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang keempat, Roh Kudus memberi kekuatan dalam doa dan pengharapan. Berapa banyak kadangkala kita lemah, kadangkala seolah-olah jenuh, mentok, aduh Tuhan gimana. Tapi waktu kita berdoa di dalam roh, masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir dalam itu. Makanya peran Roh Kudus adalah memberi kekuatan dan pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber damai, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Orang Kristen yang ada Roh Kudus, dia akan tetap menjadi orang Kristen yang kuat dan penuh dengan pengharapan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada kekuatan Roh Kudus, ada pengharapan dalam diri kita. Amin. Itulah peran Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Saya undang kita bangkit berdiri dulu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang yang rindu untuk penuh Roh Kudus. Orang yang rindu mengalami jamahan Roh Kudus. Mulut kita harus meminta. Kenapa kita harus minta? Meminta itu berarti membutuhkan. Amin. Kenapa kita harus meminta Roh Kudus dalam hidup kita?
Kalau kita meminta berarti tandanya kita membutuhkan. Kita mau, kita rindu untuk hidup kita. Aku lemah Tuhan, aku manusia biasa, aku butuh jamahan-Mu Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus harus diminta. Ada pengajaran gereja tertentu, Roh Kudus tidak perlu meminta, secara otomatis katanya Roh Kudus memenuhi diri kita. No, tidak. Ternyata Tuhan mau hidup kita meminta. Kita baca dulu ayatnya dan baru kita akan sama-sama menyembah. Lukas pasal yang ke-11, ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang memintanya menerimanya. Dan setiap orang mencari mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13 baca sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Minta sekarang. Minta. Tuhan, aku minta dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Kau hadir di sini. Dia ada di sini, saudara. Kira apa. Ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kaulah. Buka hatimu, punya kerinduan. Tuhan, aku mau diutus. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Kau mabuk, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari angkat tanganmu, ku buka hati untuk Roh. Yes, buka hatimu, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Amin. Ku buka hati untuk izinkan Roh Kudus turun. Izinkan Roh Kudus turun atas engkau. Buka hatimu. Amin. Amin Yesus. Ialah basikera dalam nama-nama. Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh. Izinkan Roh Kudus turun menjamah hidupmu. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Amin. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah.
kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, haleluya. Alami jamahan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Biarlah mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir. Biarlah Tuhan, izinkan Roh Kudus mengalir. Biarlah izinkan kuasanya mengalir. Mengalir kuasamu. Terus, izinkan kuasanya mengalir. Yes, yes, yes. Mengalir, yes. Alami jamahan Tuhan. Alami kuasanya. Penuh Roh Kudus, penuh. Alami jamahan Tuhan. Alami kuasa Tuhan mengalir. Terus, jangan berhenti. Izinkan kuasanya mengalir. Alami kuasanya, alami mujizat, alami kesembuhan, alami kuasanya mengalir. Yes, izinkan kuasanya mengalir. Terus alami kuasanya mengalir. Haleluya. Amin. Yes. Alami kuasanya mengalir. Alami. Izinkan mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit alami kesembuhan ilahi. Ada kuasa yang mengalir dalam hidupmu. Yes, amin. Oh, amin. Amin. Terima kasih. Dia memulihkan engkau. Dia menyembuhkan engkau. Dia mengadakan mujizat dalam hidup. Kuasa Roh Kudus. Alami kuasanya mengalir, memulihkan engkau hari di tempat ini. Pulihkanku Tuhan. Yes, 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 haleluya, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Inama takarada basikiara rabarabara. Mengalirlah di tempat ini. Katakan di hidupku Tuhan, di hidup mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Kudus dalam hidupmu. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau alami mujizat Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin engkau untuk pertumbuhan rohanimu. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi orang Kristen yang dahsyat bersama dengan Roh Kudus. Katakan dengan iman, aku percaya. Katakan dengan iman, aku percaya. Sama-sama katakan, amin. Yes. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Come on. Yes Lord God. Semua katakan Yahweh. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Hari ini begitu luar biasa kami menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya dijamah oleh Roh Kudus. Kami kembali bersemangat karena kami tahu terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi kebebasan di tempat ini. Dan biar hidup kami Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk tetap bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa lagi dimanapun dia pergi. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Titi, berkati anak-anak. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.